Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na walau abadna ghairahu lasyaqina ya habbadha rabbahu wa habbatina wa habbadha muhammadun hadina awlahumma kunna wala baqina Allahu lawla anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa qaina nahnu ula ja'uka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina wa qad tada'a jam'uhum alaina ibqal ahadits allati rawaina fardulhumullahu makhasidina wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'du hadratal mukarramin para kiai, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat teristimewa Bapak PJ Bupati Kabupaten Brebes, Forkopimda serta segenap aparat yang berkenan rawuh malam ini, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini saya dapat silaturahim di tempat ini dan sowan di hadapan para yai. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sejak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahumma amin. salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha untuk berupaya berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Moga-moga hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma jika seorang muslim ditanya siapakah suami teladan bagi istri-istrinya, pasti jawabannya suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia ditanya siapakah seorang ayah yang paling berhasil membina keluarga dan anak turunannya, jawabannya pasti dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dia tanya siapakah manusia yang paling tekun ibadahnya, yang paling mustajab doanya, paling jujur di dalam bisnisnya, paling dipatuhi oleh pasukannya, paling ditakuti oleh lawannya, paling jujur dalam dagangnya, dan pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, jawabannya sama dan dia juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya kepada istrinya, sebenarnya Rasulullah itu pakatosna kumaha eta?
Ngerti ya? Aku tenang mukminin pada itu maros yang baros teh. Dupi pakatosna Kanjeng Nabi teh kumaha? Aisyah Ummul Mukminin menjawab hanya 3 kata, karena khuluquhu Al-Qur'an. Anjir, kok katanya Kanjeng Nabi ku ya ora kurang ora luwih ya Qur'an iki. Atas nggih. Ini bahasa kita sih beli berdua kita ya. Jadi kalau ada orang yang ingin tahu bagaimana cara makannya Rasulullah, Rasul juga dadan. Baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, simpulkan. Kalau benar kesimpulanmu tentang ayat-ayat makan yang kamu baca dari Al-Quran, maka persis seperti itu cara makannya Rasulullah. Jadi kalau orang ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, simpulkan jika benar kesimpulan tentang ayat tidur yang dibaca, persis seperti itu model tidurnya Rasulullah. Jika orang ingin tahu bagaimana rumah tangganya Rasulullah, memimpinnya Rasulullah, ibadahnya Rasulullah, perangnya Rasulullah, cukup baca Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Jika benar kesimpulanmu seperti itu Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Muhammad. Saya ini janjiannya malam ini mandani bangga. Minggu kemarin ceramah nuzul Quran di Kabupaten Pekalongan itu di depan masjid di lapangan. Di sekarang di pendopo, insya Allah pendoponya berkah. Amin. Minimal buat kiai-kiai yang rawat itu nanti BAS. Amin. Mari kita mengambil dari yang paling dekat dulu. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibanggakan oleh istri-istrinya, padahal sebelum wafat istri beliau 9. Yang 9 itu bahagia semua, remen semua, puas semua, setia semua, tidak mau pisah dengan Rasulullah. Pernah Rasul kumpulkan istri-istrinya dalam sebuah sidang pleno keluarga. In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alain ummati'akun wa usarihkunna sarahan jamila. Hei istri-istriku semua, aku pantakon. Jika kalian menginginkan dunia dengan segala perhiasannya, akan kuberikan tak cuponi awakmu, tak senang ke awakmu, tapi di saat yang sama aku ceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Kau beri dunia dan seisinya, tapi aku ceraikan, atau kamu dengan aku tetap tidak punya apa-apa. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tanpa diizinkan bersamamu, aku lebih baik jadi kere seumur hidup asal kau izinkan aku tetap berada di sampingmu. Jajal pertanyaan ini sampaikan ke istrinya Pak Lurah. Ada Pak Lurah nih, tapi bukan lurah sini ya, yang sebelah sana itu. Umpamanya ada seorang lurah yang kena kencing manis, gegernya wis bolong. Ditungguin sama istrinya, kemudian nanya sama istrinya, sayang, aku sudah 2 tahun rian koyong ini, kamu setia merawat aku baru keringat. Aku tuh punya rekening dulu, waktu daftarnya baru dengan Pak PJ. Aku nimpon duit kalau tidak salah sekitar 3 miliar.
Kira-kira sampean mau merawat aku sampai sembuh dulu atau beresin rekening dulu? Saya yakin kalau Lurah Brebes lain, Mas. Sejak pertama aku jadi istrimu dan kau jadi suamiku, sudah ku persembahkan seluruh hidupku untuk kebahagiaanmu. Jangan pernah kau ragu itu. Tapi ngomong-ngomong mana rekeningnya, Mas? Kenapa Rasulullah begitu disayang oleh istrinya, mengalahkan dunia dan seisinya? Karena mimpi kaum wanita tentang laki-laki tampan nempel pada Rasulullah. Beliau manusia paling ganteng saat zaman ini. Wanita mana yang tidak jatuh cinta dengan pria yang penyayang dengan kaum wanita? Rasul paling sayang sama istri-istrinya. Kapan seorang suami bisa membuktikan bahwa, kapan seorang istri membuktikan bahwa suami itu penyayang? Saat istrinya sudah tua, jelek, manyun, ya. Kalau reaksi suaminya masih mengatakan kata sayang dan menggandeng tangannya atau mengusap pipinya, benar dia suami yang penyayang. Sebab apa? Jangankan suaminya, kalau istri masih muda, ayu, mesem, boro-boro bojone dewek, RTP demen liatnya. Sallallahu Muhammad. Diterangkan dalam hadis, wa kana idza qatibat zawjatuhu wa tu'ayyadahu 'ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghayra qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, dia tumpangkan tangan di atas pundaknya lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa istriku ini, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan dia dari berbagai fitnah dan ujian dunia. Masya Allah. Dari mana Rasul bisa ramah dengan istrinya? Karena Rasul dalam berumah tangga membaca Al-Quran. Dari mana pelajarannya? Dari riwayat Kanjeng Nabi Ayub di dalam Al-Quran. Para mufassir menceritakan bahwa Kanjeng Nabi Ayub itu pernah gerah, pernah sakit lebih kurang 18 tahun. Satu keterangan menyebutkan beliau korengan seawak-awak 18 tahun, tapi istrinya sabar merawatnya. Kira-kira kalau ibu-ibu kita punya suami gak usah 18 tahun, 5 tahun saja comekan dengannya. Apa? Kopok. 5 tahun saja suaminya kopokan itu. Kopokan itu yang airnya keluar dari telinga, ada yang putih menjadi hijau-hijau gitu. Kopoknya. Pengajian blewer, tawehan blewer, silaturahmi blewer, tidur malam blewer. 5 tahun saja. Kira-kira istri kita sabar apa tidak? Loh, ini kan pengakuan sepihak. Itu tuduhan yang tidak beralasan. Kita tanya ibu-ibu, kira-kira ibu sabar apa enggak? Sabar apa enggak? Sabar. Saya doakan ya Allah, buktikanlah selesai nuzul Quran malam ini suaminya kokohan kabeh. 18 tahun Kanjeng Nabi Ayub gerah, istrinya merawat dengan penuh kesabaran. Sampai satu hari beliau bikin kecewa Kanjeng Nabi Ayub. Ada barang jadul kesayangan didorong. Kalau saya barang di rumah saya jadul semua. Mobil yang hitam saya ada 2000, kasetnya ada 2000, pit ontel semidang 5 gitu. Karena biasanya kalau datang ke satu daerah tuh pulangnya bawa sepeda. Biasanya dari camat, dari bupati, yang belum tuh berbes. Lu kasih tahu gak minta kok. Yang dimuliakan. Ada barang kesayangan Nabi Ayub yang dijual, diukul Kanjeng Nabi Ayub, marah Kanjeng Nabi Ayub. Sayang, kenapa kamu jual? Mas, barang itu aku jual untuk beli jamu panjenengan. Marah Ayub akhirnya sumpah,
Aku bersumpah wahai istriku, jika satu saat Allah berikan kesembuhan aku dari sakitku, ku cambuk engkau sebanyak 100 kali. Lah diparingi sembuh. Barang sembuh kanjeng Nabi Ayub bukan nyambuk istrinya, malah panggil. Sayang, ya mesti ya. 18 tahun aku sudah pakai masker, sekarang saatnya keramas. Baru saja Ayub panggil istrinya, dipanggil oleh Allah. Tahan ini. Dawuh aku mesti. Jangan sentuh istrimu sebelum kau laksanakan sumpahmu itu. Sumpah nopo Gusti. Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Bukankah engkau pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau memberikan kesembuhan dari sakitmu? Betul. Cambuk istrimu, dewasa hati Gusti. Cambuk, boten patul kawula jri Gusti. Cambuk, tidak ya Allah. Kenapa Ayub? Bagaimana akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik yang setia dalam dasar merawatku ya Allah, daripada aku cambuk dia? Hukumlah aku dengan kehendakmu. Allah tahu Ayub tidak mengingkari sumpahnya, terbukti tidak kabur keluarga. Allah juga tahu Ayub tidak ingin bebas dari tuntutan hukumnya, terbukti tidak mencari pengacara. Tapi Allah tahu Ayub begitu asik dengan istrinya, eman kalau bujuri. Yuk, waktu ketika kita patut diwatak kasih nawajana sabir, ni'mal 'abdu innahu awwab. Kamu tak beri SP3 ini. Apa? Kamu tidak sambut istrimu 100 kali, sambutlah 100 batang rumput kering, ikat menjadi satu, sambungkan ke tubuh istrimu. Ukurannya terserah speedimu. Akhirnya Ayub berangkat bawa arit, tapi nggak pakai tamu. Urusan apa aja kamu? Arit kamu. Pulang lapor sama istrinya, Sahayu, mohon maaf ya sayang, kamu akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini sayang. Perintah Gusti Allah mas, perintah Gusti Allah. Dawuh Gusti Allah mas, dawuh Gusti Allah. Demi karirmu di hadapan Allah mas, demi karirku di hadapan Allah wahai sayangku mas. Jika benar ini perintahnya Gusti Allah, ini dawuhnya Gusti Allah, demi kehormatanmu di hadapan Allah, jangankan cuma kau cambuk aku dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan kupersembahkan demi cintaku padamu. Masya Allah, ada bini kayak gitu? Ada bini kayak gitu? Enggak ada. Waktu suami itu nyaksi mati pemerintah coba juga bahasa lakinya masuk penjara apa? Bujuri ngetang karo wong lah. Sallallahu Muhammad. Kenapa Ayub memaafkan kesalahan istrinya? Kenapa dia tidak menghukum istrinya sesuai janjinya di hadapan Allah? Betapa sayangnya dia pada seorang istri, karena istri itu susah dan menderita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita kecewa dengan istri kita? Saat istri kita marah, apa yang kita lakukan? Kita tidak akan memaafkan dia. Dia bicara dengan mulutnya, tapi kita yang bicara adalah tangannya. Begitu istrinya nangis, ditunjuk mukanya. Simpan saja air matamu, takutnya engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedih-sedihmu itu. Saya sudah izin sama Bang Roma kalau selama bawa lagu-lagu dia. Bagi istrinya menangis meronta-ronta minta maaf ragu-ragu pada suaminya, apa yang dilakukan? Dia cemas dari depan. Walaupun tangis muda, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Mulai pas Pak PJ bikinnya nggak di masjid di sini. Masjidnya orang mana lah? Sallallahu Muhammad. Rasulullah adalah seorang dai yang paling berhasil di antara nabi-nabi Allah. Kenapa beliau sebagai seorang dai berhasil? Karena dakwahnya menggunakan Al-Quran.
dari kisah-kisah yang diulang-ulang dalam Al-Quran, di antaranya ada Kanjeng Nabi Musa. Suatu hari Kanjeng Nabi Musa sedang pegang tongkat, ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang di tangan kamu hai Musa? Ini tongkatku ya Allah. Apa itu tongkat? Tongkat itu adalah kayu. Kayu yang mana? Kayu yang ranting. Ranting yang mana? Yang sudah tidak ada daunnya, tidak ada kulitnya, bahkan sudah terpisah dari pohonnya. Preman sampah masyarakat. Tapi walaupun dia preman dan sampah masyarakat, oleh Kanjeng Nabi Musa tidak dijauhi. Ngaji dibawa, amal wadus dibawa, kemanapun dibawa, bahkan tidur pun di sampingnya. Ojo ngino preman Pak PJ. Sebetulnya itu pesannya. Allah Daud coba lemparkan tongkatmu Musa. Begitu dilemparkan tongkatnya jadi ular. Jawetimus. Ambil tongkatmu, san'ituha siratahal ula. Nanti akan kukembalikan kepada fisiknya semula. Begitu ularnya ditangkap, kembali jadi tongkat. Itu ilmunya orang berbes dadanya. Dulu leluhur kita kalau zikir, kalau wiridan sebutnya saja bertapa. Jadi yang paling Gusti Allah. Sedang zikir di dalam gua, zikir di gunung, zikir di dalam masjid, tiba-tiba datang ular, seret, begitu ditangkap jadi keris. Nah itu contohnya. Mulanya nanti kalau panjenengan pas sedang wiridan ada ular, tangkap, insya Allah. Capek. Dan khusus ibu-ibu kalau malam Jumat panjenengan setelah membaca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu, ada ular. Musa dianggap sebagai teroris oleh Fir'aun, diundang ke istana, tidak mengerahkan jamaahnya, tidak bawa demo, tidak bawa teman-temannya, mangkat dewe, penceramah sendiri, ngomong sendiri, jangan bawa rombongan. Datang temannya cuma tongkat. Sampai di istana, tim sukses Fir'aun, tukang sihir, tukang hoak, tukang edit, melemparkan tali-talinya menjadi ular semua. Wala mudbira walam yu'aqib. Musa mengo, tidak berani melihat ke belakang. Musa jawetiwa. Ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Tugasmu enter, nanti dia install sendiri. Begitu tongkatnya dilemparkan, berubah menjadi ular yang besar. Dimakan semua ular tukang sihir, sujud tukang sihir, taubat tukang sihir, syahadat tukang sihir, kalah tukang sihir. Jasa siapa? Jasanya tongkat. Ojo ngino wong cilik. Musa dikejar oleh Fir'aun, sedang berada di tengah gurun Sahara kekeringan, lupa ada yang bawa aqua. Kekeringan mereka, lalu para sahabatnya minta, wahai Kanjeng Nabi Musa, mau istisqo, mau jawab. Jawab. Nabi Musa diminta oleh umatnya siap berdoa kepada Allah, dia laksanakan. Itu namanya aspiratif dengan keinginan rakyatnya. Sebab Nabi Musa itu wakil rakyat. Wakil rakyat itu. Rakyatnya pengen supaya minta hujan, diajukan hujan. Rakyatnya minta aspal, ya ajukan aspal. Itu namanya wakil rakyat. Datang jawaban dari Allah, bukan berupa uang cash, tapi tender.
Ini hebat, ini kalau PJ yang hebat begitu itu. Jangan kasih rakyat duit, kasih kerjaan. Walaupun cuma ngukur-ngukur jalan, dikukuri jalan. Allah kamu وإذ استصغى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Jadi kalau masuk Quran di Brebes sama Tegal kurang berani, jadi budayanya di sini. Dan Polri nasional pertama Indonesia itu orang Tegal, Kiai Haji Aziz Mustin. Mus, wae dalam janji ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke gunung batu, basan dipukulkan. Fanfajarat min husnata asyara aina, memancar 12 mata air. Mandi semua, masak semua, cuci semua, ayam semua. Jasa siapa? Ojo ngino preman. Tidak. Balik juga pulang, wah bocah paling bajingan untik. Ojo orangmu, ojo kowe ora ngerti. Kalau dia untik nggak usah disebut untik, wes jelas nyaman. Ini saya kadang-kadang kalau ngaji itu saya kerjanya keluyuran. Suka kelingan seorang wali, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ngaji ditakoni, nuwun sewu Syekh, apakah kalau saya melakukan dosa besar masih bisa diampuni oleh Allah? Oh alah, bisa. Jangankan cuma dosa kayak gitu, kalaupun dosamu seperti anak batu bulan, bajingan, tukang bobok, tukang karot, tukang instatin androk, tukang rojok, segala sendok leh pojok pengaranamu, diampuni sama Allah. Gak ada yang tahu di ujung sana ada si preman yang disebut namanya tadi. Kok nama saya disebut sih? Padahal Hasan Basri nggak pernah ketemu, nggak tahu, cuma tahu namanya nih preman nomor satu. Di pengajian disebut namanya, walaupun dosamu seperti dia, Allah ampuni asal kamu benar-benar tobat. Begitu dengar itu, keluar bajingannya. Orang yang sama kayak anak dia wong iki. Tuan Hasan Basri ini rupanya premannya ngaji juga itu menjadi bocah. Wes jurmai, kok tak temani. Menyat, cah bagus menyat. Kenapa kamu? Apa betul dosa saya pasti bisa diampuni Imam? Bisa. Seketika Allah. Detik itu dia bertobat pada Allah. Lalu dia punya doa yang isinya 3. Setelah dia bertobat, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada akhirnya dia menjadi orang yang suaranya indah. Bagus itu mas. Udah bagus itu aja. Yang bawa sini tak. Tangan saya lagi basah. Tapi udah habis ya? Lanjut aja nih. Tadi beliau bilangnya 15 menit ya? Sallallahu Nabi Muhammad. Maka Syekh Atabatul Ghulam setelah tobat dia diangkat menjadi waliullah. Apa hebatnya?
kalau dia membaca Al-Quran mesti ada orang yang keluar. Cik, kalau satu nangis, Kanjeng Nabi Musa dan pasukannya dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir lautan. Di pinggir lautan mereka kaget dan bingung. Inna ala mudrakun, kita kenal wahai Kanjeng Nabi Musa. Ada yang selfie dengan pantai dikirim ke orang tuanya, mama mungkin sebentar lagi aku akan mati. Kalau lihat di belakangku sudah ada pantai yang besar. Ada yang selfie dikirim dengan foto dengan Fir'aun, belakangnya kirim ke calon pacar dan istrinya. Sayang, mungkin kau terakhir kali itu dapat melihat wajahku hari ini, karena sebentar lagi aku akan dibunuh oleh Fir'aun. Panik semua. Itu kan Nabi Musa. Karena inna ma'iya rabbi sayati. Bersamaku ada Tuhanku. Tenang aja. Tunggu nanti ada instruksi. Silakan ini. Idrib bi'asaka al-bahr. Wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Fanfa'u kana kullu firqin qat'un azim. Terbelah lautannya. Dua gunung tinggi, ombak yang ngumpul, ini tengah jadi jalan. Itu Fir'aun yang tadinya membuli Musa, begitu jalan tol jadi ikut pakai juga. Sampai di seberang, dipukul kembali, lautnya prak. Kerem Fir'aun dan pasukannya, mati Fir'aun dan pasukannya, merdekalah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Jasa siapa? Tongkat. Jasa siapa? Tongkat. Jasanya tongkat. Ojo ngino preman. Lima jadi jawab pada sabar-sabar ngaji. Makanya jangan memasukkan si ngaji model kayak hamba yang muliakan. Di dalam Al-Quran itu ada teladan yang bisa diambil untuk mengapa Kanjeng Nabi Muhammad sukses memimpin sebuah negara, memimpin satu umat yang paling besar. Karena Kanjeng Nabi Muhammad dalam memimpin umatnya membaca Al-Quran. Yang mana? Kanjeng Nabi Sulaiman. Dialah manusia yang bergelar raja sekaligus Nabi Rasul Allah. Apa ya suksesnya? Yang pertama, Sulaiman itu aktif komunikasi dengan semua makhluk, termasuk semua warganya, akrab kabeh. Kalau ketek ngomong, macan ngomong, wedhus ngomong, kucing ngomong, manuk ngomong, kabeh komunikasi diajak berbicara oleh Sulaiman. Bahkan kambing yang di luar pada waktu musim kampanye itu musuh berontak dengan macan masuk satu kabinet dengan Sulaiman. Kemampuan beradaptasi dan menerjemahkan perilaku. Yang kedua, Sulaiman itu adalah seorang raja, seorang pemimpin yang suka belusukan ke bawah. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل, Sulaiman itu belusukan sampai ke lembah semut. Apa itu lembah semut? Para mufasir dulu mengatakan lembah semut itu daerah yang banyak semutnya. Tapi lain mengatakan bukan. Itu hanya gambaran. Ada satu wilayah rakyat kecil di ujung sebuah negara yang selama ini tidak pernah dikunjungi oleh presidennya. Hanya Presiden Sulaiman yang datang ke sana. Kebetulan provinsi itu menghasilkan sarang semut. Sarang semut dari mana? Irian. Papua. Sarang semut dari mana? Papua. Hanya
Sulaiman yang mengunjunginya. Tapi apakah ketika Sulaiman datang di sana diterima dengan baik? Tidak, disambut demo. Memang zaman Sulaiman itu banyak demo. Tampil pimpinan mereka, ya ayuhan namu udkhulu masakinakum la yatmannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semua warga negara semut, masuklah kalian ke rumah masing-masing. Jangan sampai kalian diinjak Sulaiman dan pasukannya. Mereka tidak akan rasa apa-apa. Rupanya mereka curiga. Selama ini kalau ada pejabat turun ke daerah cuma menggusur tanah-tanah rakyat, mengambil hasil bumi, rakyat cuma kebagian polusinya saja. Dikira mau menggusur tanah, padahal Sulaiman datang akan bagi-bagi sertifikat tanah. Nyambung ya? Dua. Yang ketiga, Sulaiman itu seorang pemimpin yang cepat gerakannya. Oleh Sulaiman butuh wasyawarah wasyahun. Perjalanan yang biasanya ditempuh 1 bulan oleh Sulaiman cuma sehari semalam pagi sampai petang. Kenapa? Sulaiman sangat memperhatikan infrastruktur sehingga perjalanan cepat. Sulaiman juga menghargai semua karya orang, tidak ada orang yang dihinakan. Siapa di antaranya? Lihat. Wa minasyayatin wa yahusuna wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang diangkat menjadi menteri kelautan, walaupun partainya bukan partai agama, bahkan agamanya tidak sama dengan dia, profesional, diangkat jadi menteri oleh Sulaiman. Setan diangkat jadi menteri. Kan yang bisa nyelam cuma setan, kok. Kemudian Sulaiman juga menghargai semua karya orang. Siapa di antaranya? Lihat di antara staf Sulaiman itu ada yang namanya Hudhud. Siapa Hudhud? Manuk. Apa itu manuk? Makhluk kecil yang pergi pagi pulang petang, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi di pohon-pohon. Penyanyi dangdut tukang manggung. Tidak dibina oleh Sulaiman. Kenapa? Bisa jadi satu saat ada penyanyi dangdut bisa bikin partai politik walaupun tidak masuk Senayan. Pas satu hari upacara, dilihat ada ruangan kosong. Ini tempatnya Hudhud ini. Tegas soalnya. Dia pemimpin yang tegas. Ma jala al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adibannahu 'adaban shadidan aw la adbahnahu aw la ya'tini bi sultanin mubin. Aku tidak melihat Hudhud, dia absen hari ini, aku akan hukum dia dengan seberat-beratnya. Kalau perlu sembelih dia, kecuali dia datang dengan argumen yang bisa aku terima. Begitu kerasnya Sulaiman. Bukan cuma orang lain, tim suksesnya, orang kabinetnya, partai pengusungnya, kalau terbukti korupsi disikat oleh Sulaiman. Padahal itu tim pendukungnya sendiri. Maka ada yang ngambek, Tuan Sulaiman, saya kan tim ses dulu. Yo tim ses tapi memang masuk. Gak lama kemudian Hudhud datang. Dan Sulaiman mohon maaf, saya ngapa di sini bukan apa-apa, bukan karena macet. Kenapa sih? Tadi nyari penginapan karena Pak Syekhu gak mau carikan dulu. Ini saudara saya ini apa ya? Aku tadi menyaksikan ada sebuah kerajaan besar, Tuan. Ketua umumnya perempuan dan mereka partainya Mbah Matahari. Padahal kalau di tetangganya Malaysia itu kalau yang ketuanya perempuan pasti gambarnya kepala sapi, kalau Matahari biasa laki-laki. Ini tender proyek ganjaran dia. Baik kalau gitu, Hudhud, kamu tidak aku pecat, tidak aku hukum, ku naikkan kamu sekarang menjadi diplomat asli. Idhab bikitabi hada al-muhyiddin. Bawa suratku ini, serahkan kepada ketua partainya langsung. Ratu Balkis, tunggu jawabannya. Mulanya dulu kalau kita kirim surat pakai merpati pos ya. Nah, kalian itu saya kira mata gede gue Megan. Begitu surat diterima, pucat
Bilqis. Itu pasukannya petantang-petantang. Ada apa Ratu? Innahu Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'ala 'ala rasulil muslimin. Ini surat datangnya dari Sulaiman, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Serahkan dirimu, gabung dengan aku, jangan macam-macam. Itu isinya, dia waduh. Baru baca suratnya sudah gemeteran. Kenapa? Ada bismillahnya. Rajanya mantap. Kenapa cuma bismillah kok bisa ampuh? Sekarang ada yang bismillah kok bisa ngomongin tangan itu. Siapa itu? Bismillah kok berdoa, satu asik dengan sesama, kedua waktu baca bismillah yakin. Yang memuaskan Nabi Sulaiman dibaca oleh Bilqis itu raja cuma bismillah kok. Efeknya cuma bismillah kok. Lah kalau panjenengan yang bikin itu jangankan cuma bismillah 30 juz dicetak jutaan mau dikolusi separuh ya orang kok. Nah, menurut kuat wal masih syadid wa amru ilaihi fardhimadatu wa kami ada pasukan yang kuat dan senjata kami lengkap, pengalaman perang kami juga banyak, perintah pramuka yang punya. Apa tugas kami? Orang ajak perang Sulaiman orang. Ya tersebut di Ratu. Wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fadilatun bima yarji'un. Aku mau kirim hadiah saja. Kirim hadiah. Begitu sampai di istana Sulaiman, "Ma atani Allahu khairum mimma atakum wa antum bi hadiyatin tafrahun." Apa yang Allah berikan padamu lebih baik daripada yang diberikan padamu. Bawa pulang hadiahnya. Kamu terlalu payah, dia lagi ngasih barang banyak untuk kamu. Bukan di transfer saja, Tuan Sulaiman transfer. Kemarin saya itu ketua partai yang biru aja kena 600 juta ketahuan. Pulang, Sulaiman kumpulkan para pemborong. Saudara-saudara, saya punya tender terbuka. Ayyukum ya'ti bi 'ashriha qabla ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Bilqis ke tempat ini sebelum mereka datang? Rupanya pemindahan ibu kota memang zaman Sulaiman. Yang usul pertama jin ifrit. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, jika kau duduk lalu kau tunjuk aku jadi memegang tendernya, belum kau tegak berdiri, dia sudah pindah di sini. Tidak perlu besar, tidak perlu rapat paripurna. Tapi ada yang lebih hebat. Bukan jin, manusia biasa, tapi indahu ilmu minal kitab, memang dia jago punya Alkitab, ngerti tentang kitab suci. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka. Insyaallah saya sanggup pindahkan itu, Tuan Sulaiman. Kau pejamkan matamu, tunjuk aku. Sebelum terbuka, dia sudah ada di sini. Masya Allah. Rampung semua proyek se-Indonesia. Karena ada profesional orangnya, nggak macam-macam. Saya makanya dengan Pak Menteri PUPR akrab, orangnya santai. Baru kemarin Jumat bareng-bareng ngobrol. Stafnya mengatakan sejak saya kerja di kantor ini, baru sekarang saya merasa capek. Ya itu kenapa? Ditongkrongin kerjaannya sama Pak Menteri. Rasakin. Tidak lama kemudian Bilqis dan rombongannya datang. Begitu datang celimukan, bingung. Kenapa kan mesti ngasih banyak?
Perasaan apa? Ini kok kayak singgasana saya, bukan kayak singgasana. Kalau sampai tidak main kalau salah maning. Panik Balqis wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Hari ini aku pasrah bergabung dengan kabinet Sulaiman walaupun kemarin saingan dalam pilpres. Tuh masuk jadi salah seorang menterinya. Menhan. Jelas semua. Jelas bukan? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyari wa darati afat ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami ya muhailal judi wal karami. Lanjut. Jangan kopinya bentar ya. Kopi. Ini memang PC itu kurang hati. Apa yang muliakan? Saya mau pesan satu surat malam ini. Alhamdulillah, mungkin saya manusia pertama di dunia yang melakukan penelitian tentang judul dan nomor surat. Luar biasa. Al-Quran itu nama dan nomor surat itu sudah ada ilmunya yang tidak dimiliki kitab suci lain. Yang sering saya contohkan surat Ali Imran. Ali Imran itu artinya keluarga Imran. Dia nomor 3. Kenapa Ali Imran nomor 3? Sebab yang namanya keluarga itu sempurnanya 3, ayah, ibu, dan Anak. Dan emangnya diomongin mana? Di Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti istri atau kaum wanita, dia dapat nomor 4. Kenapa? Karena seorang muslim dapat dan punya bini sampai 4. Dan itu suratnya. Kalau ibu-ibu pura-pura tidak mendengar itu kan kata-kata suami melakukannya. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Maidah. Maidah itu panganan di dalam meja makan, dia nomor 5. Kenapa surat makanan nomor 5? Sebelum orang bikin kesimpulan Quran sudah ngomong makanan itu 4 sehat, 5 sempurna. Dan di ayat itu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Akmaltu itu aku sempurnakan, atmamtu ya aku sempurnakan. Itu ayatnya tidak tentang makanan. Saya yakin orang-orang dokter kafir itu mungkin kaji Quran tapi tidak beriman. Kita beriman tidak pernah mengkaji. Di dalam Al-Quran juga ada yang namanya surat Yusuf, surat yang ke-12. Kenapa surat Yusuf ke-12? Sebab Yusuf itu anaknya Nabi Yakub, Nabi Yakub anaknya lanang 12. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Isra, yaitu perjalanan Isra Mi'raj, suratnya nomor 17. Kenapa nomor 17? Kanjeng Nabi pulang Isra Mi'raj turun ke dunia bawa sholat 5 waktu berjumlah 17. Wih, saya renungkan terus ini. Enggak, nih orang gak usah baca kandungannya. Lihat ini tok mestinya iman. Nah, salah satu surat yang saya renungkan itu surat An-Nahl. Artinya lebah. Lebah itu apa? Tawon. Tawon itu apa? Lebah. Iya, gue. Kenapa surat ini kok dinamakan dengan surat lebah? Karena Allah ingin memberikan nasihat dan pelajaran lewat kehidupan lebah di surat itu. Apa hebatnya lebah? Yang pertama, lebah itu kehidupannya tetap utuh seperti itu.
Tawonnya hanya itu terus tidak berubah, hidupnya itu ada sunnahnya yang tetap. Yang kedua, tawon itu hidupnya tidak pernah menyendiri tapi berjamaah bareng-bareng. Berarti tawon itu ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga, tawon itu selalu punya pemimpin dan pengangkatan pemimpin itu tidak pernah terjadi gejolak, selalu kondusif, tanpa kampanye, tanpa APBD, tanpa penistaan, tanpa spanduk dan sebagainya. Siapa saja yang terjadi pemimpin tidak pernah ada yang repot-repot demo-nya selalu lupa. Aman milih pemimpin tawon. Yang keempat, setelah punya pemimpin, kemudian para pemimpin dan rakyatnya bareng-bareng kerja sama membuat tempat tinggal mereka. Berapa ribu pun tawon jumlahnya, ukuran rumahnya sama semua. Bikinnya pakai cangkem. Nek Dewi nggak pernah bisa sama bikin perumahan kakean cangkem. Tanpa meteran, tanpa komputer. Masya Allah, keadilan yang luar biasa. Yang kelima, tawon itu setiap pagi pergi meninggalkan rumah. Tidak ada tawon yang tinggal di rumahnya kesiangan sampai 8 menit itu pakai sarung, nggak ada. Ada yang berangkat jadi Gojek, jadi apa namanya PJ, jadi segala macam. Semua meninggalkan rumahnya. Yang kelima, apa yang mereka lakukan? Apapun kegiatan warga negara tawon, semua berangkat membawa pesan konstitusi. Hebat. Kalau perintah konstitusi mencari madu yang manis, semua tawon cari yang manis. Kalau perintahnya cari yang pahit, semua cari yang pahit. Kalau semua perintahnya cari yang asam, semua tawon cari yang asam. Tidak ada tawon yang coba-coba melakukan pengoplosan. Terus yang keberapa? 6. Yang keenam, apa yang mereka hasilkan? Semua hasil usaha di rumahnya, di kantornya, termasuk dari TKW, dibawa pulang ke kampung halamannya, dipersembahkan, dilaporkan kepada bupatinya untuk kesejahteraan bersama. Tidak ada tawon yang iseng-iseng nyimpan di rekening Swiss atau Singapura, tidak ada. Tidak perlu teks amnesti pengampunan pajak. Apa yang mereka hasilkan? Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fi syu'urin nas. Dari perut tawon itu keluar minuman. Profesor yang pintar butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tentara yang gagah, polisi yang gagah butuh dengan yang keluar dari perut tawon. Tapi tawon tidak pernah butuh dengan yang keluar dari perut artis. Sama Muhammad. Kenapa tawon makhluk sekecil itu hidupnya rukun? Semuanya bekerja dan jujur. Dan pada akhirnya tawon makhluk sekecil itu berprestasi menjadi go internasional, ditunggu oleh seluruh manusia. Kenapa? Lihat awalnya. Wa auha rabbuka ila nahri anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Saya tidak terjemahkan auha dengan insting sebagaimana auha pada wanita dengan ilham. Saya ingin teksnya dipakai di sini. Semua yang dilakukan tawon, mulai dari ngurus pribadi, jiwa dan raga, bersama keluarga, akur dan tetangga, kolega dan semua warga, itu semua dilakukan berdasarkan wahyu Allah. Jadi kalau pulau panjenengan saya ingin bahagia rumah tangga, ngatur kecamatan, kabupaten sampai ngatur dunia, hanya satu caranya. Jadikan wahyu Allah sebagai tuntunan hidup kita. Tapi ada yang perlu dicatat, 3 saja bab ini. Yang pertama,
kita suka menyangka bahwa yang namanya madu itu manis. Itu pikiran kita. Sampai ada lagunya, manisnya madu. Semanis. Nah, dia tawon ya. Masya Allah. Itu salah paham. Itu kurang teknik. Karena faktanya madu itu ada yang pahit, ada yang asam, ada yang peher, ada yang kental, ada yang sedang, ada yang encer. Beda-beda. Kau hanya tahu manisnya doang selama ini. Tapi walaupun manis, walaupun asam, walaupun pahit, fihi syifaa'un linnas, itu adalah sarana untuk memperbaiki kehidupan manusia. Edarnya pun ya. Oh, kalau begitu berarti ayat Quran itu macam-macam. Ya, ada ayat Quran yang keras, ada yang lembek, ada yang pahala, ada yang neraka. Nanti tergantung kiai itu download yang mana. Ya, nek kiai NU biasanya download yang manis-manis. Cerita-cerita ganjaran-ganjaran selamatan kali rendiren. Aduh 2 jam setengah Quran 10 menit. Wis apa? Ngaji lucu-lucu enggak apa-apa, itu kan manis. Tapi nanti ada lagi yang downloadnya tuh ayat yang pahit. Baru mulai sudah kafir terus. Tidak apa-apa. Mengadawi bapak itu. Nanti ada juga yang di downloadnya ayatnya masing-masingnya ngaji nyindir terus sama pemerintah. Umpamanya ada bupati kok mau kasih penceramah cuma 10 juta disindir. Ini kan umpamanya yang begitu. Oh, saya tidak pernah, karena udah ngerti sendiri. Kok malah kesini goyang, ke saya gitu loh. Tapi semua madu itu syifaa'un linnas, untuk menyembuhkan penyakit masyarakat. Katanya barang-barang. Sambung ya Bapak. Lanjut. Satu itu ya, kita pahami. Ayo, semua tukang madu monggo berjejer jualan di barang dengan apa kue bebek belong apa kayak mana sate belong ya. Oh, saya tuh biasa di situ nongkrong, cuma pernah makan daging ayam atau sih setengah modal aku. Kasih tahu aja Pak. Di sini banyak jebakan di sini. Saya berpuluh kali di sini. Tak kira satu porsi itu 10 biji kayak sate itu 10 Pak. Belum gede-gede 100 bener. Hamba Allah. Yang kedua, hati-hati ya, saat ini tuh banyak madu oplosan. Madu oplosan kalau diminum itu nggak sembuh, malah kambuh. Ini zaman ini para pemalsu madu itu pintar bikin tulisannya lebih maju. Iklannya kenceng, kemasannya menarik, wes. Pada masuk di toko-toko, nasi asli malah masuk toko. Di pangan dada aja gitu. Apa sih? Hari ini Indonesia banjir dengan Quran, syukur alhamdulillah. Tapi Pak Polisi, tapi Pak Tentara, tapi Pak Aparat tegaslah terhadap orang-orang yang mengoplos Al-Quran dengan kepentingan politik. Oplosan paling bahaya itu politik. Apa yang dapat Al-Quran hari ini? Jualan agama paling manis. Ngumpul kayak uang sampai ratusan miliar. Wah iya Allah, satu orang gajinya 250 juta. Duit sopo itu. Maka saya katakan orang Brebes tidak usah nyumbang kemana-mana.
kalau panjenengan punya duit, kasih makan tanggamu. Sebab Allah akan bertanya tentang orang sembah rumahmu, bukan Palestina. Kirim Palestina itu tekanan Ciputat dong. Salam. Muhammad. Hati oplosan ayat oplosan. Ayatnya sama, tafsirnya yang beda. Syukur berbes punya Mbah Kiai Masuri almarhum. Sudah itu sarang madu yang bagus ketahuan nanti kayak mes. Ayo. Yang ketiga, hati-hati. Tidak semua tawon menghasilkan madu. Orang tawon dirawat, lihat dulu tawon apa. Bagus Pak. Ada tawon yang penampilannya dari jauh nggak kelihatan tawon kan gede sih. Sangat meyakinkan tawon banget. Tawon balu ya. Tawon gas ya. Dari jauh dia sudah kelihatan asli tawon penampilannya. Kumisnya yang panjang, udung-udungnya 1,5 meter, tas bayar 6 kilo, mengawali rebus. Jenggotnya saja Pak. Wah, hati-hati. Tawon itu jangan dibiarkan di rumah. Mula-mula dia senang numpang dibiarkan, lama-lama sampai dibom semua. Banyak sekarang orang yang ngomong agama tapi kerjanya cuma menyakiti sesama, ngantuk dewe. Nah biasanya kalau ada tawon gas itu enaknya diapain? Ada tawon baru diapain aja? Tugas Pak Polisi, tugas Pak Tentara, tugas aparat, tugas lama. Kalau ada aliran tawon gas cepat di Amankan. sebab kalau tidak nanti anakmu diantuk di sekolahan jadi teroris tulangnya. Dan sekarang sarang-sarang itu sudah ada pesantren-pesantren seperti itu. Jangan ragu-ragu. Alhamdulillah kan. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa terus mengkaji Al-Quran, menjadikan bacaan kita semua, dan Kabupaten Brebes bisa menjadi tuan rumahnya Al-Quran. Amin. Nanti habis lebaran bisa bawa tilawatin Al-Quran. Gak ada yang berat kok. Anak-anak remaja dewasa 3 saja, tambah tahfidz 10, 20, 30, jualannya berangkatkan umroh. Cinta. Setuju nggak? Setuju nggak? Pak PJ setuju? Bismillah, malam ini ikrar beliau setuju. Syawal kita datang di sini. Anak-anak remaja dewasa 10, 20, 30 juz. Kalau rapi lah. Gak ada duitnya bilang ke saya, nanti saya akan minta beliau. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Restu saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Doakan saya dengan tetap istiqomah. Saya lupa saya itu ini doa terbaik seluruh dunia.
Ini adalah doa yang maju semua ayat Quran semua. Bapak Ibu yang berkenan memiliki, bagi yang belum punya, monggo. Ya, saya tidak menjual, nanti ada di bawah ke depan saja, tinggal panjenengan ambil di situ, bayarnya di situ juga. Tapi ya kalau kita disolat diberesin sama bapak-bapak kita di sini, ada Pak PJ lah selesai. Aman, mumpung puasa, Saya ingin mengajak semua baca surat Al-Fatihah untuk para ulama kita yang sudah berbuat rahmatullah, para sepuh di Brebes, ya khususnya Kabupaten Brebes, mudah-mudahan mereka semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan para petugas negara sabar di dalam merawat rakyatnya. Al-Fatihah. Iya kan oke kan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.